Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Darah. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah donor darah. Orang kenapa donor darah? Karena donor darah itu menjadi bentuk apa yang bisa kita berikan kepada orang. Kadang kan kita kalau uang kita bisa ada masanya kita nggak punya. Kalau barang ada masanya kita juga membutuhkan. Tapi kalau darah kita siapapun bisa memberikan, nggak peduli kaya miskin, nggak peduli usia tua muda, laki-laki perempuan, semua orang bisa memberikan. Jadi itu adalah barang yang bukan barang, benda bukan benda juga, hal yang bisa diberikan yang harganya gratis dari kalau kita memberikannya begitu ya, tapi paling berharga karena darah itu bicara soal nyawa, akan menolong orang-orang yang membutuhkan darah ketika di rumah sakit mau operasi, kekurangan darah dan lain-lain. Hal termasuk ketika ada orang mau melahirkan, jadi menyelamatkan nyawa. Nah, kalau darah manusia aja bisa menyelamatkan nyawa, apalagi darah Tuhan kita menyelamatkan bukan nyawa kita soal nyawa di dunia, tetapi kehidupan kita dan juga nanti nyawa spiritual kita ketika kita akan kembali berpulang dan bersama-sama dalam kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 35. Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya darah-Mu memampukan kami untuk melihat bahwa dalam hidup ini ada kasih yang begitu besar, dan kasih itu terbagi dan tercurah bagi orang lain. Kami bersama-sama akan meneladani-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 16, 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34 akan menjadi bacaan kita. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal
raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyirah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anak yang bungsu ia memasang pintu gerbang sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti orang lain bagi saudara? Setiap relasi yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu Saudara pasti punya maknanya masing-masing. Ada relasi yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat, ya. Misal punya teman yang ternyata mungkin kita pikir teman biasa gitu ya, tapi ternyata buat di masa depan Tuhan menyiapkan itu untuk menjadi penolong kita. Ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk jadi pembelajaran. Mungkin orangnya kurang baik, jahat, menyakiti kita, atau meninggalkan kita, tapi tujuannya untuk supaya kita belajar dan bertumbuh. Nah, begitu juga dengan Israel. Raja-raja yang Tuhan taruh dalam kehidupan umat itu, khususnya di 4 raja di pasal ini, Ela, Zimri, Omri, dan Ahab, adalah raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kasih? Kenapa nggak Tuhan bikin aja rajanya baik semua gitu ya? Tapi ada arti dan makna. Dan raja-raja yang menjabat ini macam-macam, dari yang lama 20 tahunan, ada yang cuma seminggu. Dan relasi yang rapuh ini membuat orang Israel yang tadinya ketika kerajaannya kan Saul, Salomo, Daud itu kan yang bagus gitu ya. Ya maksudnya mereka punya kelemahan, tapi bangun kerajaan sampai besar banget, dikenal sama bangsa-bangsa dan kerajaan lain. Pecah, kemudian kayaknya makin merosot gitu. Dan 4 raja ini membuat orang Israel itu kehilangan yang namanya trust issue. Isu kepercayaan satu sama lain. Orang bahkan udah nggak percaya sama, bukan hanya kepada raja, tapi pada sesamanya, keluarganya. Orang udah nggak saling percaya karena melihat kok makin kesini makin buruk, kepercayaan dan agama kita juga makin nggak jelas gitu. Dan dalam raja-raja yang sebelum ini, Ela, Zimri ini dan Omri, ketika menjadi raja ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh pegawainya, ada yang dibunuh anaknya. Karena itulah jadi dampak dari apa sikap mereka gitu ketika memimpin nggak serius, tidak memenuhi harapan Tuhan, tidak memenuhi ekspektasi juga masyarakat. Akhirnya mereka hancur dengan kesalahannya sendiri. Nah, Ahab paling akhir ini Ahab ini adalah yang nanti akan berhadapan dengan Elia. Dia adalah buah dari raja-raja sebelumnya juga. Jadi ini kayak lingkaran setan sih. Efek dari pola kepemimpinan raja sebelumnya, kesalahan-kesalahan dibuat turun-temurun, dan akhirnya sampai ke Ahab. Dan Ahab ini juga kelihatannya mungkin gak sehancur 3 raja sebelumnya. Dia berhasil banyak gitu karena dia punya diplomasi bagus. Tapi dia menikah dengan Isabel dan membawa Baal makin banyak ada di kerajaan. Dan ini akhirnya menjadi teguran yang paling, karena dia akhirnya paling jauh nih jalannya ya, udah makin jauh dari Tuhan, dan Tuhan setelah ini akan memberikan peringatan yang keras melalui nabinya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Kita belajar bahwa akan ada banyak orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan relasi yang Tuhan kasih itu nggak selalu bagus. Maksudnya bagus menurut kita, menurut manusia gitu ya. Kenapa sih saya nggak dikelilingi aja orang-orang baik aja gitu ya? Kenapa sih Tuhan kasih saya, kelilingi saya dengan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang unik, orang-orang yang menyebalkan? Karena Tuhan sedang membentuk kita juga. Karena bisa jadi kitanya juga menyebalkan. Sama seperti 4 raja yang kacau ini, sebenarnya ingin membentuk orang Israel juga yang kacau gitu. Jadi bukan karena 4 rajanya yang kacau, bangsanya yang kacau. Pemimpinnya udah pasti kacau kalau bangsanya kacau, deh gitu aja deh. Sebuah negara kalau pemimpinnya kacau udah pasti rakyatnya yang paling pertama kacau duluan.
Karena rakyatnya kacau, maka pemimpin yang lahir dari rakyat yang kacau akan menjadikan pemimpin yang kacau. Jadi sebenarnya yang bermasalah adalah bangsa Israelnya. Pemimpinnya itu cuman bentuk akhirnya aja. Nah, sama seperti kita juga, kalau kita dikasih Tuhan relasi-relasi yang unik-unik, bisa jadi sebenarnya kitanya yang sedang kacau. Kalau orang yang baik dan benar dikelilingi sama orang-orang yang nggak baik, malah justru orang-orang nggak baik di sekitarnya bisa bisa menjadi baik. Tapi kalau kita, orang di sekitar kita nggak baik semua dan terus menerus, bisa jadi kitanya yang kurang baik juga, gitu ya. Dan mungkin bahkan lama-lama kita merasa akhirnya udah nggak mikir lagi, udah nggak peduli sama relasi. Kenapa? Karena kita udah sama sama jeleknya sama di sekitar kita. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara kita belajar dari relasi-relasi yang kita punya dengan saudara, dengan anak, orang tua, dengan teman, teman gereja, dengan pelanggan, dengan teman kerja, dengan teman sekolah, dimanapun kita berada. Semoga kita belajar dan bertumbuh. Dan saya percaya kalau kita mau bertumbuh dan berubah, maka Tuhan akan hadirkan relasi-relasi baru. Kalau kita stagnan, kita berhenti di situ aja, bisa jadi karena kita belum siap. Tuhan melihat kita belum siap untuk naik level. Nah, semoga kita bertumbuh dan berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang relasi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang, tapi semuanya untuk pembelajaran kami, dan juga semoga hari ini kami bisa naik level. Kami bisa berubah terus menjadi lebih baik. Dan tidak peduli usia kami, karena kami akan terus belajar sampai nanti kami kembali ke pangkuan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.